Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafal Mahes dari kelas 01 SMJP 2021. Saya akan membahas tentang pertemuan 7, yaitu manajemen operasi. Pengertian manajemen operasional adalah manajemen operasi. Pengertian manajemen operasional dalam melaksanakan produksi suatu perubahan diperlukan manajemen yang berguna untuk menerapkan keputusan-keputusan dalam upaya pengaturan dan pengordinasian penggunaan sumber daya dari kegiatan produksi yang dikenal sebagai manajemen produksi atau manajemen operasional. Pengertian manajemen operasi sebagai serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Dalam mengartikan manajemen operasi, penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dilakukan secara efisien, atau mengartikan manajemen operasi dalam produksi adalah sebagai proses yang secara berkesinambungan dan efektif. Selanjutnya menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan sebagai sumber daya secara efisien dalam rangkai mencapai tujuan. Manajemen operasi menurut Richard Duff adalah bidang manajemen yang mengkhususkan pada produksi barang serta menggunakan alat-alat dan teknik khusus untuk memecahkan masalah produksi. Manajemen operasional berasal dari konsep manajemen produksi yang menyangkut masalah produksi produk real. Dengan demikian, operasi merupakan proses transformasi dari input menjadi output yang menyerupai nilai lebih tinggi dibandingkan dengan inputnya. Menurut Asasuri, manajemen operasi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan. Selanjutnya itu adalah fungsi manajemen operasional. Fungsi manajemen operasional adalah fungsi proses yang bersifat teknis, diantaranya berupa metode yang dipergunakan dalam pengolahan bahan, fungsi pengordinasian, teknik serta metode dengan pengorganisasian ini produksi bisa berjalan efektif dan efisien. Fungsi pengendalian atau pengawasan terhadap penggunaan bahan untuk proses produksi. Manajemen ini memiliki beberapa fungsi untuk memudahkan tujuan. Fungsi-fungsi yang dimaksud meliputi perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan operasional, usaha untuk hasil produksi yang lebih baik. Kontrol terhadap operasional perusahaan juga bertujuan meminimalkan biaya produksi, juga menghindarkan pemakaian sumber daya secara berlebihan. Tujuannya untuk mencapai manajemen operasional memiliki beberapa fungsi yang mencakup bidang-bidang berikut ini. Keuangan unsur pelengkap paling penting dalam pengelolaan operasional adalah keuangan. Manajemen ini harus dapat menjalankan tugasnya. Apabila ada cacat pada produk yang dihasilkan, tim harus segera bertindak untuk memperbaikinya. Manajemen ini bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan atau dikenal juga dengan efisiensi. Mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan atau dikenal juga dengan productivity. Bertujuan meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan, dikenal juga dengan istilah ekonomi. Yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas perusahaan atau dikenal juga dengan quality. Mempunyai tujuan mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin, dikenal juga dengan recruited processing. Tim di ciri-ciri manajemen operasional memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa. Memiliki sebuah kegiatan, yaitu dalam kegiatan proses transformasi. Adanya suatu mekanisme yang mengendalikan suatu pengoperasian. Ruang lingkup manajemen. Ada beberapa aspek yang saling berhubungan erat dalam sebuah ruang lingkungan manajemen operasional, antara lain aspek spiritual, aspek fungsional, aspek lingkungan. Sifat-sifat manajemen. Sifat-sifat manajemen operasi terdapat 3 ciri atau karakteristik manajemen operasional, yaitu bertujuan memproduksi barang dan jasa. Ciri pertama adalah bahwa manajemen operasional bertujuan untuk mengatur secara keseluruhan proses produksi barang dan jasa untuk menghasilkan pendapatan untuk perusahaan.
2. Mempunyai kegiatan proses transformasi. Proses adalah segala kegiatan atau kelompok kegiatan yang mengambil satu atau lebih input, mengubah dan menambah nilai bagi mereka dan memberikan output untuk pelanggan atau klien. Jika input adalah bahan baku, maka akan relatif mudah untuk mengindikasi transformasi yang terlibat. Seperti ketika susu diubah menjadi keju dan mentega. Namun jika di mana input adalah informasi atau orang. Pendekatan manajemen operasional. A. Peramalan penilaian atau judgmental, yaitu pendekatan peramalan dengan analisa subjektif yang didapatkan dari berbagai sumber sebagai dasar pertimbangan. Pengamatan ini memberikan wawasan baru yang sebelumnya tidak diketahui. Sumber informasi tersebut dapat berupa panel para ahli, keterangan pihak staf, dan serta survei konsumen. B. Peramalan mode asosiatif atau asosiatif model. Pada pendekatan ini dilakukan peramalan dengan memberikan penjabaran atau variabel yang berpengaruh terhadap permintaan barang di masa depan. Sebagai contoh, suatu permintaan atau produk mobil dipengaruhi oleh harga dan konsumsi bahan bakarnya. C. Peramalan urutan waktu atau time series, yaitu teknik peramalan dengan memproyeksikan pola di masa depan berdasarkan atas observasi di masa sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.